Assalamualaikum sahabat Zona Film. Dua remaja cantik dan terlihat polos ini ternyata sob adalah sepasang assassin yang dikenal brutal dalam membantai siapa saja yang menjadi targetnya. Dan siap-siap aja sob, karena sobat-sobat bakal dibuat geleng-geleng kepala saat mengetahui betapa psikopatnya kedua gadis remaja ini. Namun entah kenapa sob, saat mendapat misi untuk menghabisi seorang bapak-bapak, mereka pun seperti dibuat bingung, bahkan menjadi ragu untuk mengeksekusi bapak tersebut. Kira-kira siapakah bapak ini sebenarnya? Oke sob, daripada makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Di sebuah tempat di pinggir jalan, terlihatlah dua gadis remaja yang bernama Violet dan Daisy, yang terlihat sangat kecewa saat mengetahui jika acara konser penyanyi idola mereka, yaitu Barbie Sunday, telah dibatalkan. What are we gonna do now? I'll think of something. Dan kini Violet dan Daisy pun terlihat sedang mengantarkan dua kotak paket pizza dengan berpakaian seperti seorang biarawati. He didn't tell you about Pete? What did he do? Pete wasn't the worst guy in the universe. Sambil berjalan memasuki sebuah hotel, mereka pun asik bergosip membicarakan seorang dokter rumah sakit tempat mereka bekerja sebelumnya. And say, oh Pete, but dude, you're a veterinarian. Lalu setibanya di salah satu pintu kamar hotel, tiba-tiba ternyata sob, Violet dan Daisy yang merupakan sepasang assassin profesional pun sedang menjalankan misi penyelamatan terhadap seorang sandera dengan menghabisi para tokoh kriminal yang sedang berkumpul di tempat itu. Don't get what? I don't get it. You mean the veterinarian man? Dan setelah menuntaskan misinya tersebut, dengan santainya sob, Violet dan Daisy pun malah asik bermain dengan stick yang mereka bawa, hingga para polisi yang sedang berdatangan pun mengabaikan mereka karena dianggapnya hanya remaja polos biasa yang tidak tahu apa-apa. Lalu keesokan paginya, Daisy pun mendapat telepon dari bosnya yang memberinya sebuah misi baru, yaitu menghabisi nyawa seorang pria. Oh, yeah, no kidding. She said you'd do that too. Namun Violet yang masih merasa lelah pun meminta Daisy untuk menolak pekerjaan tersebut. Violet says fuck no. Violet says no. Lalu saat Violet membuka sebuah majalah, dengan antusias dia pun menunjukkan kepada Daisy tentang kabar dari sang idola mereka Barbie Sunday yang sedang mempromosikan gaun terbarunya. Of the premiere piece of super stylish couture. Seperti gadis remaja pada umumnya, mereka yang tak mau ketinggalan dengan fashion terbaru pun begitu tergiur untuk mendapatkan gaun tersebut. Namun karena harganya sangat mahal dan mereka tidak punya cukup uang untuk membelinya, akhirnya Violet dan Daisy pun memutuskan untuk mengambil pekerjaan yang sebelumnya ditawarkan oleh bos mereka. Because we blew the money on rent again. Call Russ back before he gives the job away. Shit. Kemudian Violet dan Daisy pun pergi menemui bos mereka untuk mendapatkan informasi lebih rinci terkait target yang akan mereka habisi. Dan inilah bosnya Violet dan Daisy, yaitu seorang pria bernama Rush yang merupakan ketua dari sebuah agensi yang membawahi para assassin. Rush pun menjelaskan jika targetnya kali ini adalah seorang pria yang telah berani mencuri sebuah truk milik seorang mafia yang merupakan saingan utamanya Rush. Sedangkan di dalam truk tersebut terdapat sebuah tas yang dipenuhi oleh banyak uang. Namun anehnya, si pencuri tersebut malah memberikan alamat tempat tinggalnya kepada Rush. Dirasa jika pria itu sedang berusaha untuk mengadu domba antara Rush dengan para mafia tersebut, maka Rush pun memutuskan untuk menghabisinya saja. Of course we can handle it. Kemudian Rush juga memberi mereka informasi tentang alamat rumah si target yang sudah dipersiapkan oleh Rush dengan membiarkan pintunya dalam kondisi tidak terkunci. Dan karena si target akan kembali ke rumahnya pada sore hari, maka Violet dan Daisy pun diminta untuk berada di sana sebelum si target tiba di rumahnya. Yeah, we good. Setelah pertemuannya dengan Rush, Violet dan Daisy pun terlihat jalan-jalan sambil menikmati pemandangan. Dan kemudian mereka pun asik melakukan permainan tepuk tangan seperti remaja polos pada umumnya. Namun orang-orang tidak menyadari jika saat itu mereka sedang membahas sebuah strategi tentang cara mudah untuk menghabisi nyawa seseorang. Singkat cerita,
Saat menjelang sore hari, Violet dan Daisy pun terlihat sudah tiba di lokasi dengan menyamar sebagai petugas chat. Lalu saat mereka berhasil memasuki rumah targetnya, tanpa sengaja Violet dan Daisy mendengar ada pesan suara yang masuk dari seseorang wanita yang mengatakan jika dia sudah muak dengan si pemilik rumah. Bahkan wanita itu pun menyuruhnya untuk berhenti mengirimi apapun dan tidak menghubunginya lagi. I don't want you to send me anything anymore. Leave me alone. Mendengar pesan itu, mereka pun tidak terlalu mempedulikannya dan memilih untuk duduk di sofa sambil menunggu kedatangan si pemilik rumah. Lalu beberapa saat kemudian, pria si pemilik rumah pun datang. Sedangkan Violet dan Daisy malah tertidur pulas di sofa itu sambil memegang senjatanya. Namun anehnya sob, melihat ada orang asing tertidur di sofanya, si pemilik rumah tidak merasa panik sedikit pun. Justru malah menyelimuti Violet dan Daisy layaknya seorang ayah yang sedang menyelimuti anaknya. Lalu saat Violet dan Daisy terbangun, mereka pun terkejut saat melihat jika targetnya sudah ada di hadapan mereka. Dan mereka pun dibuat terheran karena targetnya malah membiarkan mereka tertidur pulas bahkan sampai menyelimutinya. Oh my god, is that the guy? What's going on? I don't know. Hey girls. Do you know why we're here? Kemudian Violet dan Daisy pun menegaskan jika kedatangan mereka adalah untuk menghabisinya. Namun anehnya sob, pria yang bernama Michael itu malah mengatakan jika dia sudah tahu akan hal itu. Bahkan memang sengaja menunggu kedatangan mereka untuk menghabisi dirinya. And there's no misunderstanding at all. We're here to kill you. Yes, I've been expecting you. Mendengar itu, Violet dan Daisy pun jadi tambah heran. Apalagi Michael terus memaksa mereka untuk segera menyelesaikan tugasnya. Dirasa ada sesuatu yang aneh, Violet dan Daisy pun meminta waktu sejenak untuk berdiskusi secara empat mata. Wait a sec. Search him, Daisy. He's clean, Vi. Come on then. Meski mereka berdua sudah tahu jika misinya kali ini akan sangat mudah seperti yang dikatakan Rush sebelumnya, namun mereka tidak menyangka jika memang akan semudah ini. Dan seperti kebanyakan psikopat pada umumnya, yang justru akan malah terganggu jika korbannya memilih pasrah dan tidak memperlihatkan ekspresi ketakutan. Karena itulah mereka pun jadi ragu untuk mengeksekusi Michael, karena mereka jadi kehilangan selera dan tidak bisa merasakan sensasi saat targetnya mereka habisi. Namun karena misinya harus tetap dituntaskan, akhirnya mereka pun sepakat untuk memberi sedikit tantangan dalam misinya kali ini, yaitu berupa aksi eksekusi dengan mata tertutup. That's a good plan, Daisy. Cool. Okay, you ready? Let's do it. Lalu saat mereka membuka mata, mereka pun terkejut karena Michael sudah tidak ada di kursinya. Ternyata sob, Michael sudah ada di belakang mereka sambil membawa beberapa biskuit hangat. Dengan ramah, Michael pun menawarkan biskuitnya untuk dicicipi oleh Violet dan Daisy. Now careful, they're hot. No, thank you. Don't you like cookies? Dan saat mereka memakan biskuitnya, Michael pun tampak tersenyum bahagia. Namun bagi Violet, justru senyuman itu terkesan mencurigakan karena dia berpikir jika mungkin saja Michael telah mencampurkan racun ke dalam biskuitnya. Wait a minute. Did you put something in these? No, it's just that you girls aren't what I expected. Dan karena biskuitnya sangat enak, Violet dan Daisy pun akhirnya meminta segelas susu sebagai pelengkapnya. Do you have any milk? Setelah dirasa kenyang, Michael pun kembali memaksa mereka untuk segera mengeksekusi dirinya. Namun karena Violet dan Daisy kini merasakan suasana berbeda yang belum pernah mereka rasakan dalam misi-misi sebelumnya akibat sikap anehnya Michael, mereka pun jadi tak bergairah lagi dan bahkan merasa malas untuk menghabisi Michael. Terlebih saat ini mereka telah kehabisan peluru akibat tembakan sebelumnya. What's the I big... thought for sure they'd send professional. How are you gonna do that dead? Start shooting and find out. We got ammo. Kemudian Michael pun menyarankan kepada mereka untuk membelinya di sebuah toko perlengkapan senjata yang ada di sudut jalan. Then walk 3 blocks straight down. It's on this side of the street. You can't miss it. Meski mereka merasa malas, namun demi profesionalitasnya sebagai assassin, akhirnya Violet pun terpaksa pergi untuk membeli peluru. Sedangkan Daisy ditugaskan untuk menjaga dan mengawasi Michael. Setelah kepergian Violet, Daisy yang terlihat sedikit canggung pun memulai pembicaraan dengan memberitahu Michael tentang pesan suara yang sempat masuk ke teleponnya. Oh wait, I think you got a phone message. I want to talk
talk to you again. I want you to leave me alone. Setelah mendengar pesan tersebut, Michael pun terlihat sangat sedih, hingga Daisy yang mulai merasa simpati pun merasa kasihan kepadanya. Kemudian Michael pun mengatakan jika itu adalah pesan dari anaknya yang kini membenci Michael karena telah dianggap sebagai penyebab dari kematian ibunya. Padahal saat itu, ibunya meninggal akibat kecelakaan mobil. Namun karena peristiwa tragis itu terjadi tepat setelah Michael menceraikannya, putri Michael yang tidak terima atas perceraian orang tuanya pun akhirnya menyalahkan Michael dan terus membencinya hingga saat ini. Why is she so mad at you? Her mother's death. They died in a car accident. She died after she left me. She blamed me for the breakup. Michael pun mengatakan kepada Daisy jika dia terpaksa menceraikan istrinya setelah mengetahui jika istrinya telah berselingkuh dengan pria lain. Fell in love with someone else. Who? Man she used to work with. Dan Michael sengaja merahasiakan perselingkuhan itu agar putrinya tidak berpikiran buruk terhadap ibunya. How does your daughter figure that's your fault? My daughter didn't know about the affair. Did you ever tell her the whole story? No, Why not? because I want her to remember her mother the way she does now. Michael juga mengaku jika saat ini dia memiliki masalah kanker pankreas yang sedang dideritanya. Mendengar curhatan Michael itu, Daisy yang merasa kasihan pun mulai bersimpati kepada Michael dan mencoba menenangkannya. Hingga suasana pun mulai mencair dan mereka berdua pun akhirnya saling terbuka dan saling berbagi cerita. Working in the hospital never gave me bad dreams. Daisy pun menceritakan tentang awal pertemuannya dengan Violet, yaitu saat mereka masih sama-sama bertugas di sebuah rumah sakit 3 tahun yang lalu. Dan sejak saat itulah mereka pun jadi bersahabat sampai saat ini. Working in the hospital never gave me bad dreams. Anyway, she's my best friend ever. Sementara terkait pekerjaannya sebagai assassin, Daisy pun menceritakan rahasia terbesarnya. Jika selama menjalankan misinya dengan Violet, ternyata Daisy tidak pernah sekalipun menghabisi seseorang. Karena dia selalu menggunakan pistol kosong tanpa peluru. Namun karena gaya menembak Violet yang brutal dan membabi buta, Violet pun tidak pernah menyadarinya. Lalu saat Michael memberitahu Daisy tentang dirinya yang telah merampok sebuah truk berisi uang milik seorang mafia bernama Donnie Davo, Daisy pun langsung terkejut mendengar nama itu. Karena dia tahu jika Donnie Davo adalah seorang mafia yang merupakan saingan utama dari bosnya. I robbed somebody. Not our boss? Who? Donnie Davo. Bahkan Daisy juga menceritakan jika Donnie dan gengnya pernah membuli Violet dengan menguncinya di tempat pembuangan sampah. Itulah kenapa Violet sangat membenci geng mafia tersebut dan selalu menangis setiap kali mengingat perbuatan mereka. 2 months ago, Violet ran into them and they locked her in a dumpster. I hate those guys' guts. Sementara itu di saat yang bersamaan, kita pun diperlihatkan kepada Violet yang sedang dalam perjalanan untuk membeli peluru. Dan saat itu, dia menyadari jika dia sedang dipantau oleh seseorang wanita dari kejauhan. Lalu tanpa sengaja, Violet juga bertemu dengan Donnie dan gengnya yang sepertinya mereka sedang menuju ke rumah Michael. Di sana mereka pun kembali membuli Violet dengan perkataan yang merendahkan. In this fucking economy, that chicken shit must be pretty hard up to send a little cunt like you to do a man's job. Mendengar itu, Violet yang jadi teringat dengan traumanya pun seketika itu dia pun jadi menangis. Lalu setelah melepaskan kesedihannya, Violet yang teringat dengan tujuannya pun segera bangkit untuk membeli peluru. What do you want? The black door in the back. Kemudian kita pun kembali diperlihatkan kepada Michael yang saat itu sedang menceritakan kepada Daisy alasan sebenarnya kenapa dia berani merampok truk milik Donnie. Jadi ternyata sob, selama ini Michael sudah putus asa dengan kehidupannya. Karena selain masalah penyakit kanker yang sedang dideritanya, dia juga jadi depresi karena telah dibenci oleh satu-satunya orang yang paling dia cintai, yaitu putrinya sendiri. Hingga dia pun berharap untuk mati saja. Namun karena tidak mau mati dengan cara bundir, dia pun sengaja membuat masalah dengan gengnya Donnie dan berharap dia dihabisi oleh mereka. Namun siapa sangka yang datang untuk menghabisi Michael adalah Violet dan Daisy yang justru malah mengingatkan Michael kepada putrinya. Itulah kenapa Michael memperlakukan Violet dan Daisy seperti putri kandungnya sendiri. Mendengar cerita Michael, Daisy yang merasa kasihan pun akhirnya menghibur Michael dengan mengajaknya melakukan permainan tepuk tangan. Lalu tiba-tiba Donnie dan kelompoknya datang untuk menghabisi Michael.
to whack out a couple clients. Meski sempat terkejut dengan keberadaan Daisy di sana, namun mereka pun tak menghiraukannya dan langsung mengeluarkan senjata untuk menghabisi Michael. Had to tell her about herself. Just this morning we had to whack. Daisy yang melihat hal itu pun dengan santainya mengatakan bahwa dia punya sebuah rahasia besar yang sangat penting untuk mereka ketahui. Namun Daisy tidak ingin mengatakannya sebelum mereka menyimpan senjatanya terlebih dahulu. Nah, forget it. Come on. Excuse me? Karena penasaran, akhirnya mereka pun menuruti permintaan Daisy. Padahal sob, sebenarnya Daisy hanya sedang mengulur waktu sambil menunggu kedatangan Violet. Lalu tiba-tiba What? setelah Violet berhasil membantai mereka semua, layaknya anak kecil yang kegirangan, mereka pun terlihat asik menari-nari di atas mayat-mayat tersebut. Michael yang melihat kelakuan dua remaja ini pun merasa miris dan sama sekali tak menduga jika remaja yang sekilas terlihat tampak polos, ternyata mereka adalah asasin brutal yang berjiwa psikopat. Kemudian Violet dan Daisy pun membereskan ruangan tersebut dengan membawa mayat-mayat itu ke kamar mandi dan menumpuknya di dalam sebuah bathtub. Lalu kemudian Daisy pun menceritakan kepada Violet terkait obrolannya tadi dengan Michael. He's got bad cancer. I don't think he has anybody who loves him either, which must be even worse. Violet yang merasa jika Daisy mulai menaruh simpati kepada Michael pun mencoba mengingatkannya jika apapun yang terjadi, mereka tetap harus menuntaskan misinya. Dan menurut Violet, sebenarnya Michael sudah mati. Karena selain kanker yang sedang menggorogotinya, tak lama lagi kawan-kawan Donnie yang lain pun pasti akan segera datang untuk menghabisi Michael. Dan justru akan jauh lebih baik jika Violet dan Daisy lah yang melakukannya. Karena mereka tidak akan menyiksa Michael seperti apa yang akan dilakukan oleh anak buah Donnie. Akhirnya mereka pun sepakat untuk segera mengeksekusi Michael. We're out of bullets again though. Namun lagi-lagi sob, mereka kehabisan peluru karena tadi telah digunakan untuk membantai anak buah Donnie. Michael pun menyarankan untuk menggunakan pistol milik Donnie saja. Why don't you use one of those guys' guns? Mendengar ide tersebut, Violet pun menyetujuinya dan langsung mengambil pistol milik Donnie. Lalu saat Violet hendak menembak Michael, Daisy yang sepertinya mulai peduli terhadap Michael pun berusaha mencegahnya dengan mengatakan jika Violet menghabisi Michael menggunakan senjata milik Donnie, justru hal itu bisa menjadi masalah besar. Karena penyelidikan forensik, balistik bisa menuntun penyidik ke arah mereka. Dan hal tersebut bisa menguntungkan kelompok Donnie dan akan menghancurkan kelompok mereka sendiri. Sedangkan jika hal itu terjadi, pastinya Ras akan marah kepada mereka. Sehingga mimpi untuk bisa membeli gaun Barbie Sandai pun jadi sirna. It's unprofessional. What are you talking about? Forensics. Forensics? Yeah, ballistics. If we do it like this. Mendengar itu, Violet pun akhirnya menunda eksekusi Michael hingga dia mendapatkan pelurunya lagi. Namun karena hari sudah menjelang malam dan toko perlengkapan senjata pun sudah tutup, akhirnya mereka pun terpaksa melakukan eksekusinya besok hari. Kemudian Daisy pun pergi keluar untuk mencari udara segar, sedangkan Violet sendiri memilih untuk mandi membersihkan diri. Setelah selesai mandi, Violet yang sempat mengobrol dengan Michael pun mulai menyadari jika selama ini Daisy tidak pernah menembakkan pelurunya sama sekali. Karena setelah memperhatikan bekas peluru yang ia tembakkan bersama Daisy dan setelah menghitung jumlah lubang tersebut, dia pun menyadari kalau jumlahnya ternyata kurang. Namun Michael mencoba membela Daisy dengan mengatakan jika seandainya benar Daisy tidak pernah menembak sama sekali, tapi setidaknya dia tetap menemani Violet dan sama-sama membahayakan nyawanya sendiri. Bahkan jika Violet sedang terancam pun, sebagai sahabat, Daisy pasti akan menolongnya. Even if she isn't taking people out, isn't it she's risking her life as well? I thought Daisy was your friend. Better that she's with you. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Daisy yang hendak kembali masuk ke dalam rumah. Namun saat itu, dia bertemu dengan seniornya yang merupakan asasin nomor 1 di kelompoknya. Asasin nomor 1 itu pun mengatakan jika dia sengaja ditugaskan oleh Rush untuk mengawasi pekerjaan Violet dan Daisy. Dia juga menekan Daisy untuk segera menuntaskan misi tersebut, karena jika tidak mereka akan merasakan akibatnya. Finish the job or face the consequences. Am I clear? Well. Lalu di malam harinya, mereka pun terlihat tidur bersama layaknya sebuah keluarga. I called you stupid and stuff. Did you find any more bullets while you were out? Hey. Dan keesokan harinya, saat Daisy terbangun, dia pun menanyakan keberadaan Violet.
Michael pun mengatakan jika Violet sedang pergi keluar untuk membeli peluru. Kemudian Michael pun meminta Daisy untuk jadi eksekutor yang akan menghabisinya nanti. Mendengar itu, Daisy pun langsung menolaknya. Namun Michael tetap memaksa dengan mengatakan jika hal ini memang perlu dilakukan demi menjaga pertemanan antara Daisy dan Violet dan agar Daisy tidak lagi dicurigai oleh Violet. Akhirnya dengan berat hati, Daisy pun menyetujuinya. I need for you to be the one to put me down. I can't. Don't argue with me, April. But I'm Daisy. Just don't argue with me, girl. You promised me. I promise. Kemudian Michael pun memberikan gaun milik putrinya kepada Daisy dan memintanya untuk mengenakan gaun tersebut. Try it on. Oh, wait a minute. Lalu beberapa saat kemudian, Violet yang telah kembali pun merasa tak terima saat melihat Daisy memakai sebuah gaun. Daisy pun menjelaskan jika gaun ini pemberian dari Michael. Dan karena ukurannya pas, Daisy pun merasa senang bisa memakainya. Tapi Violet yang merasa tak suka pun kekeh memaksa Daisy untuk melepaskan gaun tersebut. Hingga terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Menyaksikan perkelahian itu, Michael yang tahu jika sebenarnya Violet sedang merasa iri kepada Daisy pun segera menghentikannya dengan memberi Violet sebuah kamera. Now you can share it with others in a new way. Nah, sampai sejauh ini sob, mungkin sekilas kita dibuat lupa jika sebenarnya hubungan antara Michael dengan Violet dan Daisy adalah hubungan antara assassin dengan target korbannya. Namun entah kenapa, justru suasananya malah nampak seperti seorang ayah yang sedang menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Sementara Violet dan Daisy sendiri malah seperti kakak adik yang sedang bersaing untuk mendapatkan perhatian ayahnya. Jadi sepertinya sob, Violet dan Daisy ini adalah sosok remaja yang kehilangan perhatian dan kasih sayang dari orang dewasa, terutama dari orang tuanya. Itulah kenapa mereka menjadi sosok yang brutal dan berjiwa psikopat. Namun setelah merasakan perhatian dan kasih sayang yang tulus dari Michael, tanpa mereka sadari, mereka pun telah berubah menjadi sosok anak yang penurut. Sedangkan bagi Michael sendiri, dengan kehadiran mereka berdua justru membuatnya jadi bisa merasakan kembali kedekatan dengan seorang anak. Sehingga dia pun bisa kembali merasakan kehangatan dan kebahagiaan sebuah keluarga, meskipun itu untuk yang terakhir kalinya. Dan sekarang sebelum kematiannya, Michael pun bermaksud menulis surat terlebih dahulu untuk anaknya yang bernama April. Namun karena Michael terlihat kesulitan, akhirnya Violet pun membantunya menuliskan surat tersebut. So where was I? Dear April. I don't know if you'll ever read this, but I hope you do. It's time we finally talked. Please take care of yourself. Setelah selesai menulis surat, Michael pun segera masuk ke kamarnya dan bersiap untuk dieksekusi di atas tempat tidurnya. Sementara Daisy yang akan menjadi eksekutor pun terlihat membantu Michael dan memastikan jika Michael akan merasa nyaman. Lalu setelahnya, singkat cerita, setelah tuntas menjalankan misinya, mereka pun kini terlihat sudah berhasil membeli gaun Barbie Sunday yang selama ini mereka inginkan. Dan saat di persimpangan, Daisy pun meminta Violet untuk pulang duluan karena dia akan mampir terlebih dahulu ke tempat April. Dan setibanya di sana, Daisy pun mengatakan jika dia adalah teman baik ayahnya. Daisy juga memberitahu April jika ayahnya sering bercerita tentang April dan sangat mencintai dirinya. Dan kemudian Daisy pun memberikan gaun miliknya dan juga memberikan surat terakhir dari Michael untuk April. Nah, jadi sob, ternyata sekeras apapun hati seorang gadis, dia hanya akan luluh oleh sosok pria yang mampu memberinya perhatian layaknya seorang ayah. Maka bagi para ayah, ingatlah bahwa tidak ada yang mampu menjadikan anak perempuanmu sebagai ratu kecuali ayahnya. Tidak ada yang mampu menguatkan anak perempuanmu kecuali atas dukungan dari ayahnya. Maka bermainlah bersama mereka seperti layaknya anak kecil. Berilah mereka nasihat seperti seorang teman, dan lindungilah mereka seperti layaknya seorang bodyguard. Karena seorang anak adalah sebuah amanah terindah dari Sang Maha Pencipta. Rasulullah SAW pernah bersabda,
Tidak ada seorang pun yang diberi amanah oleh Allah lalu ia menyia-nyiakannya, melainkan Allah mengharamkan surga baginya. Hadis riwayat Bukhari. Now careful there, Hop.